Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat siang kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada saat ini di studio Gorissa dan TV kita kehadiran intelektual muda yang baru menyelesaikan studi S2-nya di Moskow ya. Beliau adalah Widya Prahitna Puji Bujojo. Beliau ini adalah staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Dan pada kesempatan ini dengan beliau atau kita sering panggil dengan Mas Cibot, kita secara khusus membahas tentang disrupsi dunia masa depan yang sekarang barangkali menjadi tantangan ya, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi negara-negara yang lainnya. Nah, waktu kita ada sekitar 30 menit, kami persilakan Mas Wid untuk memulai dengan menyapa pemirsa Gorissa dan TV terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri ya, baru nanti kita masuk ke topik yang kita bicarakan. Silakan Mas Wid. Siap. Halo semuanya, kenalkan saya Widya Prahitna Puji Bujojo, biasa dipanggil Widya. Makasih Bang Goris udah mengundang untuk join di acara Bang Goris. Mudah-mudahan semua sehat ya, dalam situasi pandemi ini semua sehat, selamat, tetap produktif. Sehari-hari betul, saya kerja di Kementerian Sekretariat Negara sebagai staf khusus Menteri Bidang Transformasi Kelembagaan dan SDM. Karena tadi sempat disinggung, betul juga saya menyelesaikan S2 di Rusia, tepatnya di Russian Presidential Academy. Kanepa, saya ambil master itu untuk jurusan Global Public Policy, Bang. Gitu. Global Public Policy ya. Yes, ya. S1-nya di UGM, jurusan politik dan pemerintahan. Ilmu politik dan pemerintahan UGM. Oke. Ya. Mas Wid, ini kan pemirsa Gorissa dan TV ini barangkali banyak yang belum tahu ya istilah disruptif itu apa. Oke. Ya, jadi memang dunia itu sedang mengalami disrupsi. Apa yang dimaksud dengan disrupsi? Perubahan yang terjadi secara radikal, cepat, nggak disangka-sangka, Bang. Nah, sebenarnya kita bukan hanya satu disrupsi. Ada yang menyebut double, triple, bahkan quadruple disruption. Jadi disrupsi 4 lapis, bahkan bukan hanya 1, 2, bahkan 4. Apa aja? Yang pertama itu disrupsi yang diakibatkan oleh revolusi teknologi. Nah, kita coba bedah satu-satu ya, Bang. Iya. Jadi kita mengenal istilah revolusi industri 1.0, 2.0, sampai 4.0. Nah, itu membawa dampak. Jadi revolusi industri yang pertama itu terkait mekanik, gitu. Yang kedua itu elektrik. Yang ketiga itu hadirnya komputer, terus internet, dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau digitalisasi atau kemudian komputerisasi, internet, itu sebenarnya terjadi di 3.0. Nah, 4.0 itu jauh lebih kompleks, Bang. Jadi tidak semata-mata komputerisasi atau digitalisasi, tapi digital kompleksitas gitu ya. Jadi persoalan digital yang jauh lebih kompleks. Dan sebenarnya kalau kita bedah lebih lanjut, revolusi industri 4.0 itu punya 3 pilar. Yang pertama itu kita bicara tentang Internet of Things. Nanti ada macam-macam ya. Ada misalkan wearable, kemudian ada macam-macam lah, Bang. Kemudian yang kedua itu terkait dengan cyber physical. Yang ketiga itu terkait dengan teknologi bioteknologi. Jadi sebenarnya ada 3 hal itu, Bang, di revolusi industri 4.0. Nah, revolusi teknologi di 3
pilar itu kemudian menyebabkan guncangan yang luar biasa. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Pratik ya, untuk memahami disrupsi secara cepat itu kita pakai itu Bang, istilah siapa sangka. Gampangannya gitu, siapa sangka misalkan ya dulu itu kita baca koran, beli di pinggir jalan, kita baca, sekarang pakai HP. Kita nggak pernah nyangka beberapa tahun yang lalu pembayaran dilakukan pakai uang kertas, koin, sekarang online payment ya, semuanya pakai HP, tinggal pakai QR code dan segala macam. Kita nggak pernah menyangka Bang, belanja dapat dilakukan dengan demikian mudah. Dulu kita harus ke pasar, ke mall. Sekarang kita cukup pilih-pilih di HP, di rumah sambil tiduran, besok barang datang sendiri. Nah, Aplikasi siapa banyak ya. sangka, betul. Di hal yang lain, Bang, kita nggak pernah nyangka ada loh fenomena. Jadi perusahaan terbesar di bidang media itu justru tidak produksi konten. Kita tahu biasanya kan perusahaan media itu bikin konten ya, kayak misalkan CNN, bikin berita, kayak gitu-gitu, Metro TV, atau kalau enggak misalkan ada Indosiar, SCTI, itu kan bikin program televisi, Warner Bros, bikin film, dan segala macam. Biasanya perusahaan media itu bikin konten. Nah, kok ada perusahaan media terbesar tapi nggak bikin konten, namanya Facebook. Jadi penggunanya itu bikin konten sendiri, dinikmati sendiri Bang, gitu tukeran. Ada perusahaan terbesar di bidang transportasi, tapi justru nggak punya kan Bang moda transportasi yang masif ya. Kalau di Eropa misalkan ada Uber, di Indonesia ada Gojek, ada Grab. Itu kan perusahaan transportasi, tapi nggak punya moda atau alat transportasi secara masif. Yang punya siapa? Ya itunya apa namanya? Mitranya, mitra Gojek, misalnya seperti itu yang punya motor, bukan Gojeknya itu sendiri. Perusahaan akomodasi terbesar di dunia nggak punya properti yang masif, namanya Airbnb. Nah, sebenarnya disrupsi itu terjadi ketika ada revolusi teknologi di satu sisi dengan bertemu dengan revolusi di dunia bisnis, Bang. Jadi Gojek itu membawa goncangan bukan semata-mata karena teknologi yang canggih, tapi ada kejelian merumuskan model bisnis yang baru. Jadi kalau Gojek atau misalkan Tokopedia lah, itu kan sebenarnya end to end Bang. Yang buat barang langsung ketemu yang beli. Itu dulu nggak kebayang. Dulu itu yang buat barang itu nanti masuk ke pengepul, pengepul ke apa namanya ke mungkin perusahaan gede, terus kemudian ada grosiran, segala macam. Rantainya panjang sekali. Nah, tapi kemudian karena bantuan teknologi, semua itu bisa dipersingkat Bang, disederhanakan rantainya. Jadi langsung end to end gitu. Langsung ya kayak Tokopedia, penjual ketemu pembeli, apa namanya produsen ketemu pembeli. Harganya menjadi lebih murah, lebih kompetitif seperti itulah. Jadi disrupsi yang pertama itu disrupsi karena teknologi yang ketemu dengan kejelian model bisnis yang baru, merumuskan model bisnis yang baru. Kemudian ada disrupsi yang kedua Bang. Disrupsi kedua itu terjadi karena climate change. Jadi perubahan iklim itu juga menyebabkan banyak hal itu berubah. Ya bukan hanya teknologi ya, tapi juga climate change. Apa aja ya pola kerja, pola belajar, kemudian ada pola pola relasi sosial dan segala macam. Eh, apa sih contohnya? Misal kita mulai mengurangi penggunaan sampah plastik. Terus kemudian kita mulai mengenal produk-produk yang ramah lingkungan, renewable energy. Misalkan sekarang mulai ada kendaraan yang pakai listrik ya, tidak lagi berbahan bakar fosil, misalkan gitu. Kita mulai menggunakan plastik yang degradable dan segala macam. Nah, ini pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena teknologinya masih dikembangkan. Nah, ketika teknologinya jadi, ada prototipenya, itu tinggal produksi massal, Bang. Ketika produksi massal terjadi, biasanya harga barang menjadi murah, dia akan menguasai pasar dan kehidupan. Jadi besok itu mungkin kendaraan habis semuanya ya ramah lingkungan. Mungkin bukan mereplace, tapi misalkan di top up ya. Jadi kendaraan biasa dikonversi gimana supaya mobilnya tetap, tapi kemudian dengan menambahkan alat tertentu, sehingga kemudian dia bisa menjadi kendaraan listrik, sehingga prosesnya lebih cepat dan segala macam. Jadi ada banyak hal yang berubah karena climate change ini. Industri mulai ada misalkan apa ya standarisasi ada ISO dan segala macam, tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar batu bara, ada banyak hal yang berubah.
disrupsi yang ketiga, cepat saja, itu disrupsi yang disebabkan karena pandemi, Bang. Jadi ini kerasa banget kan. Dulu misalkan kita kuliah, Bang, itu masuk kelas. Kita kuliah masuk kelas, tatap muka, bekerja, kemudian kita masuk kantor. Ketika pandemi datang, terus kita mengenal yang namanya work from home. Itu yang tadi saya bilang tidak disangka-sangka, jadi kita nggak pernah menyangka, tahu-tahu itu terjadi begitu saja. Dan kita kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang ya, sering kali itu tidak siap, Bang. Mau nggak mau harus dihadapi gitu, nggak nunggu Ya. kita siap, mendadak. Jadi perubahannya radikal, cepat, tidak disangka. Kayak pandemi itu. Nah, pandemi mengubah apa? Banyak hal. Eh, Pola perilaku, relasi sosial, belajar, segala macam ya. Kita kemana-mana pakai masker, kita kemana-mana bawa hand sanitizer, terus kemudian industri juga berubah, Bang. Apa yang dulu laku, sekarang bisa jadi tidak laku. Apa yang kemudian dulu tidak laku, bisa jadi sekarang laku dan segala macam. Ada perubahan yang diakibatkan karena pandemi. Yang keempat, itu diskusi juga karena ini apa namanya demografi. Jadi sekarang dari sisi demografi itu dikuasai oleh milenial dan Gen Z. Nah, milenial dan Gen Z ini punya karakter yang khas yang seringkali tidak dipahami oleh generasi sebelumnya. Nah, generasi sebelumnya punya karakter sendiri yang itu mempengaruhi tatanan hidup, cara kerja, berperilaku, fashion, segala macam ya. Nah, kemudian generasi itu dari sisi kuantitas itu mulai menurun prosentasenya. Sekarang yang mayoritas adalah Gen Z dan milenial, punya cara hidupnya sendiri, norma-normanya sendiri kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Karena dari sisi kuantitas besar, akhirnya juga itu mulai masif, Bang. Cara-cara itu mulai berkembang pesat gitu. Banyak hal yang berubah. Misalkan apa cara kerja. Nah, misalkan gini ya, kalau dulu orang bekerja itu ya di kantor, konvensional, pakai Ya. seragam, rapi, begitu. Sekarang anak muda kita mengenal istilah digital nomad, misalkan. Orang bekerja milih, Bang. Aku kepingin kerja di pantai di gunung gitu. Aku kepingin bekerja di Bali atau di Thailand atau di mana gitu. Nah, kalau dulu nggak kebayang kerja itu ya di kantor. Kerja kerja dan wisata itu dua hal yang dipisah gitu. Nah, sekarang anak muda itu merumuskan sendiri konsep ideal dalam bekerja. Aku mau kerja di tempat wisata. Ya. Jadi siang kerja, sore aku bisa misalkan apa ya, surfing, ngelihat sunset dan segala macamnya. Dan kemudian itu dibantu oleh teknologi segala macam sehingga mungkin jadi mungkin karena ada internet ya. Di Bali itu ada istilah bahkan bukan hanya digital nomad, tapi ada misalkan kan apa misalkan ada konsep bukan hanya co-working space ya, tapi ada co-living, Bang. Kalau co-working space itu kan kantor bersama. Ya. Bang Goris dosen, saya birokrat, ada arsitek, ada interior designer. Interiornya. Kita sama-sama bekerja di satu tempat yang sama, menghadap laptop, tapi dengan profesi yang berbeda. Why Berbeda. not gitu? Misalkan saya lagi bikin laporan, Bang Goris lagi bikin apa koreksi ujian, yang satu lagi bikin desain, itu di lokasi yang sama. Jadi kenapa? Ya karena nggak harus ketemu kan. Yang penting ketemu bisa pakai Zoom segala macam lah. Nah, ada namanya konsep co-working space. Itu kenapa? Ya karena karakter anak muda mulai diakomodasi gitu. Dan mulai mulai berlaku, mulai menjadi norma baru. Co-living itu apa? Oh, kalau dulu kan co-working space itu tempat kerja. Kemudian dia tinggalnya di kos-kosan, di homestay atau apalah gitu. Dua hal yang berbeda. Co-living itu jadi satu, Bang. Di Bali mulai banyak misalkan ya, atau di Phuket atau di mana lah. Nah, jadi satu. Mulai ada tempat-tempat di mana orang itu bisa tinggal sekaligus kerja di situ. Co-living itu hidup bersama, Bang. Ya. Jadi misalkan jumlahnya terbatas nih, hanya menampung sekitar 30 orang. Kayak villa 30 orang, masing-masing dapat kamar gitu. Terus kemudian ada aturannya kayak keluarga ya. Siapa nih pagi ini yang masak gitu. Oh oke, nanti kita kerja jam berapa? Sore kita punya aktivitas apa? Yoga dan segala macam segala macam. Nah, itu contoh betapa milenial itu mulai apa ya mempengaruhi hidup keseluruhan masyarakat. Yang lain apa?
beberapa waktu lalu misalkan kita heboh ya ketika salah satu artis Korea itu menjadi brand ambassador McD misalkan. Oh, antriannya panjang. Itu kadang fenomena-fenomena gitu tidak mudah dipahami oleh generasi sebelumnya. Itu pada ngapain? Atau kita ngelihat fenomena K-pop yang luar biasa. Misalkan mau ngantri, segala macam gitu-gitulah. Itu kenapa gitu ya? Mereka nggak paham. Game, fenomena game. Kita tahu bahwa anak-anak muda suka game, tapi kita nggak sadar bahwa, coba Ban, kalau kita googling ya, ternyata pemain game di Indonesia itu 45 juta loh. Jadi ada 45 juta orang Indonesia itu sebagai pemain digital game aktif. Gede banget. Dan kadang kita juga nggak sadar 45 juta itu menyumbang omset ya dari industri game itu sampai 20 lebih triliun, Bang. Oh, gila juga ya. Oh, gede banget. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau Hampir ditanya setara dengan disrupsi sawit apa, itu. iya Hampir betul, setara betul. dengan pendapatan dari Betul, tapi sektor sawit banyak itu. yang tidak menyadari dan belum buy in ke isu ini gitu. Jadi kalau tadi balik ke pertanyaan ya, disrupsi apa ya? Disrupsi itu guncangan yang radikal gitu ya, luar biasa, signifikan dalam waktu yang mendadak gitu. Dan kemudian itu sifatnya seringkali malah irreversible, Bang. Jadi sesuatu yang baru dan kemudian dia tidak kembali ke ke hal yang lalu. Oke, Sementara gitu dulu, Bang. Mas Wid, ini pertanyaan yang kedua ya dari pemirsa Gurisa dan TV ya. Yang pertama, sejauh mana sih pengaruh disrupsi ini khususnya di dalam pengelolaan politik dan pemerintahan ya. Kan kita kan orang politik dan pemerintahan ya. Disrupsi apa saja yang sebenarnya punya peluang dan tantangan di bidang politik dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, apa sih risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat ya terkait dengan perubahan yang sangat cepat itu? Ya, makasih pertanyaannya. Saya coba ya, apa pengaruhnya di bidang politik dan pemerintahan. Jadi disrupsi itu memang sifatnya mempengaruhi semua bidang, Bang. Nggak pilih-pilih, semua kayak pandemi itu. Apa yang nggak dipengaruhi oleh pandemi? Semua, Bang. Keagamaan, semualah gitu. Termasuk di politik. Jadi kalau ditanya pengaruhnya apa, ada pengaruh umum, ada pengaruh khusus. Tadi saya bilang kan disrupsi ada 4 nih. Jadi pengaruhnya tentu masing-masing beda ya. Pengaruh disrupsi karena teknologi digital dengan pengaruh disrupsi karena pandemi. Itu kan pasti berbeda. Kalau pengaruhnya secara umum, para pelakunya itu dipaksa untuk meredefinisi peran dan fungsi, meredefinisi tujuan, meredefinisi strategi. Itu pengaruh secara umum, Bang. Jadi goalnya itu berubah, pasti dipengaruhi. Karena goalnya berubah, maka kemudian caranya juga berubah, Bang. Strategi dan caranya juga berubah, gitu. Dan kemudian apa? Turunan dari strategi itu juga ikut berubah. Jadi programnya berubah, instrumentasinya berubah, dan segala macam. Saya ambil contoh misalkan di dunia pemerintahan. Apa sih pengaruh dari teknologi digital, gitu kan? Nah, ini kan ada peluang dan ada tantangan, Bang. Kita buka peluangnya dulu ya. Teknologi digital memungkinkan itu ya proses pemerintahan berjalan jauh lebih efisien, efektif dan produktif. Misalkan pelayanan, semua dilakukan secara digital, misalkan ya. Ya kebayang yang paling gampang nggak usah, kan udah pemerintahan, Tokopedia itu jadi gampang kan, sambil tiduran di rumah, sambil di kamar mandi, sambil apa, kita bisa belanja tahu-tahu barang sendiri itu kan sangat praktis gitu. Lazada, ya betul. Dan sebenarnya apa yang terjadi, memang biasanya inovasi itu lebih cepat di dunia bisnis gitu ya. Nah kemudian inovasi di dunia bisnis itu menaikkan ekspektasi masyarakat, demand masyarakat. Akhirnya apa? Ekspektasi itu juga kebawa ke pemerintahan. Jadi kalau dunia bisnis bisa, mereka juga punya ekspektasi, harusnya di dunia pemerintahan juga bisa melakukan hal yang sama. Karena kalau nggak jomplang, karena itu ya experience mereka, exposure mereka terhadap pelayanan di dunia bisnis udah sangat advance, kemudian tidak diimbangi dari pemerintahan, pasti nanti akan
jadi kayak tersumbat gitu. Kebutuhannya tidak terakomodasi, nanti juga akan meledak dan segala macam ya. Jadi itu juga bagus di dunia pemerintahan, jadi kita dipaksa untuk mengikuti gitu. Jadi ada akselerasi. Nah, misalkan nih, kita kenal istilah IKTP, e-paspor, dan segala macam. Di Estonia bahkan 98% pelayanan publik itu sudah dilakukan secara digital. Iya. Pemilu, terus kemudian rapat kabinet, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, semuanya itu serba digital. Nah, itu pengaruhnya, Bang. Jadi pengaruhnya apa? Mempengaruhi model bisnis pelayanan publik. Jadi model bisnisnya berubah, yang awalnya manual, konvensional, Iya. kita ubah menjadi digital. Nah, bagaimana caranya? Maka kemudian ada istilahnya itu transformasi digital. Transformasi digital itu transformasi ke arah digital ya. Jadi dari yang manual, konvensional menjadi digital. Nah, kita berlomba-lomba melakukan transformasi digital, tapi memang banyak pelaku yang tidak berhasil, Bang. Yang melakukan banyak, tapi yang gagal juga banyak. Kenapa sih gitu? Nah, seringkali transformasi digital itu dimaknai secara sempit. Misalkan transformasi digital dimaknai secara sederhana dengan disamakan dengan pembuatan platform. Misalnya gitu. Oh, Ya. kami sudah melakukan transformasi digital, itu kami Pembuatan sudah bikin aplikasi ya. platform. Betul, padahal bikin aplikasi, padahal transformasi digital itu tidak semata-mata bikin platform, Bang. Kita perlu melihatnya secara komprehensif. Biasanya di pemerintah saat ini ya, Pak Jokowi dan tim itu melihat secara komprehensif, misalkan pakai 5 pilar, Bang. Satu, transformasi di bidang apapun, termasuk transformasi digital itu, satu pasti bicara tentang kelembagaan, Bang. Di kelembagaan itu kita harus melihat kerangka regulasinya. Apakah regulasi yang ada itu sportif terhadap upaya digitalisasi? Jangan-jangan ada regulasi yang justru menghambat. Jadi kita harus review regulasinya gimana, mana yang perlu direvisi, mana yang perlu dihapus, dicabut, mana yang perlu diinisiasi, dan segala macam. Karena kalau kita melakukan digitalisasi tapi kita itu ya tidak melakukan rekayasa regulasi, nanti pasti juga tidak optimal. Karena ada sisa-sisa regulasi lama yang menghambat atau mungkin butuh regulasi baru yang mempercepat kayak gitu. Yang kedua, itu soal tata organisasi, Bang. Misalkan pemerintah deh gitu. Kita misalkan di dinas tertentu, kementerian tertentu melakukan transformasi digital. Kita nanya, serius? Seberapa serius? Oh, serius sekali, segala macam. Kita lihat, digitalisasi itu dilakukan oleh siapa gitu, oleh unit kerja apa, tingkatannya bagaimana gitu. Kita bisa melihat seberapa serius itu dengan melihat siapa yang mengurus, Bang. Kalau misalkan diurus oleh eselon 4, dengan segala hormat, bukan soal eselon 4-nya ya, Ya. tapi berarti menandakan bahwa organisasi tersebut tidak serius. Ya. Walaupun dia mengatakan, oh serius, dan segala macam, segala macam. Kenapa? Karena di eselon 4 itu dia tidak terlibat dalam policy making proses, tidak terlibat Ya. dalam pengambilan kebijakan, tidak ikut di rapat pimpinan Ya. menentukan hal-hal yang sifatnya strategis. Berarti digitalisasi tidak dianggap strategis. Kemudian, selain tidak terlibat dalam policy making proses, biasanya semakin kecil eselonnya, semakin itu ya besar ya, kayak semakin eselon 5, 4, 3, tapi kan 3, 4 udah dihapuskan tuh. Biasanya itu berarti juga porsi anggarannya terbatas. Jadi kita melihat, oh ini di bawah dirjen tertentu atau di bawah kepala badan, oh berarti serius. Kenapa? Karena itu dia punya SDM yang memadai, punya anggaran yang memadai, terlibat dalam pembuatan kebijakan. Atau bahkan misalkan langsung bertanggung jawab kepada menteri, bertanggung jawab kepada kepala dinas misalkan, atau apa kayak gitu. Oh ini berarti serius. Nah, dulu ya persoalan digital mungkin tidak dianggap serius, tapi ketika kita melakukan transformasi, ya kemudian harus ada rekayasa organisasi, Bang. Mungkin perlu bikin satuan organisasi baru, unit kerja baru, jabatan baru untuk mengakomodasi persoalan ini. Yang ketiga, kita juga harus rekayasa skema anggaran, Bang. Tadi, kalau dia di eselon 1 berarti anggarannya
lumayan tuh plafon anggarannya besar. Semakin itu kan semakin kecil ya. Nah, terus kemudian kita lihat nih berapa persentase anggaran yang dialokasikan untuk persoalan digital. Jadi kalau menganggap serius tapi porsi anggarannya kecil itu nonsen, Bang. Nah, seringkali tadi eh, transformasi digital itu dilihat hanya platform, padahal ada regulasi yang harus direkayasa, organisasi, kemudian ada soal apa tadi saya bilang anggaran, ada penjaminan mutu dan segala macam. Itu baru satu pilar. Pilar yang kedua itu pilar SDM, Bang. Nah, SDM-nya gimana? SDM-nya itu kan perlu ditingkatkan ya. Satu, ada corporate culture yang harus ditransform juga, Bang. Jadi budaya organisasi dulu kan manual, sekarang budaya organisasi ditumbuh kembangkan, jadi budaya organisasi yang pro digital kayak gitu-gitu. Value-nya berubah, makanya kemudian ada cultural transformation dan segala macam. Selain soal kultur, perlu juga peningkatan kapasitas, baik itu peningkatan kapasitas SDM secara kolektif maupun secara personal. Nah, biasanya ada tiga, Bang, kalau di dunia digital tuh. Pertama, itu kita membuat program-program peningkatan kapasitas digital yang levelnya itu menyeluruh. Jadi seluruh staff tuh dikenai gitu ya. Itu goalnya adalah menjadikan staff sebagai smart digital user, pengguna teknologi digital yang cerdas. Jadi kalau ada aplikasi baru dia bisa dengan mudah menggunakannya. Terus biasanya itu ya materinya itu kayak misalkan literasi digital dan segala macam itu perlu untuk seluruh staff gitu. Yang kedua itu ada materi-materi atau pelatihan-pelatihan program yang untuk pengembangan kapasitas digital spesialis, Bang. Kalau tadi kan untuk umum semua dapat ya. Kalau ini memang yang orang kerjaannya di dunia digital, di bidang digital. Jadi ada IT security, ada web developer, ada software developer dan segala macam. Itu digital spesialis. Yang ketiga, peningkatan kapasitas juga harus menyasar para pimpinan, Bang. Jadi ada digital leadership supaya para pengambil kebijakan itu punya mindset digital. Kalau dia tidak paham bagaimana teknologi digital bekerja, dia tidak bisa memanfaatkan dengan optimal. Jadi misalkan blockchain itu apa sih gitu, big data analytics itu apa, artificial intelligence itu gimana, manfaatnya apa, gimana bekerja dan segala macam. Nggak harus tahu detail, tapi tahu logiknya aja, jadi penting. Cepat aja, Bang, karena waktunya jalan terus nih. Ya. Jadi ada pilar kelembagaan, ada pilar SDM, ada pilar infrastruktur. Nah, infrastruktur itu terbagi-bagi lagi. Ada tentang aksesibilitas, ada tentang platform software ya, ada tentang hardware ya, pengadaan komputer, laptop, server, connectivity itu Wi-Fi-nya gimana, paket datanya punya apa enggak, platform itu jadi salah satu komponen di infrastruktur. Jadi itu platform itu bagian kecil dari urusan transformasi digital gitu. Yang keempat apa? Kita masih nanti bicara tentang komunikasinya, kita bicara tentang eh, project manajemennya dan lain-lain. Jadi tadi kalau ditanya ya, apa sih pengaruhnya ke dunia politik dan pemerintahan? Sangat luas. Saya ambil contoh pemerintahan gitu. Tadi misalkan revolusi digital itu mempengaruhi model bisnis yang berubah. Karena model bisnisnya berubah, kemudian ada transformasi digital, strateginya berubah dan segala macamnya itu. Itu Bang. Risiko ya. Sekarang kita ke risiko. Tadi contoh disrupsi digital ya. Sebenarnya di dunia milenial kan juga pengaruh. Pengaruhnya apa? Ada skema manajemen talenta yang berubah kayak gitu-gitu loh, Bah, dan lain-lain. Nanti mungkin kapan kalau ada waktu kita eksplor lebih lanjut. Siap, ya. Kemudian risikonya apa? Risikonya sebenarnya gini, Bang. Tidak ada sesuatu yang betul-betul hilang Ya. dan tidak ada sesuatu yang betul-betul baru muncul. Jadi sebenarnya itu hanya berubah bentuk, Bang. Jadi gini ya, sebelum ke risiko saya mau cerita gini. Gara-gara ada disrupsi itu, kemudian ada pekerjaan yang hilang, pekerjaan baru yang berkembang. Yang hilang apa? Misalkan pekerjaan sekretaris akan hilang, pekerjaan-pekerjaan administratif akan hilang karena digantikan oleh mesin. Mungkin dulu ada pengantar pos hilang karena
udah ada drone, terus kemudian dulu misalkan apalagi ya, macam-macam lah, ada pekerjaan yang dulu itu relevan, sekarang tidak lagi relevan. Eh, ya itu. Jadi tapi biasanya pertanyaan gini, apakah kemudian nanti manusia akan nganggur karena semua digantikan oleh mesin, robot? Enggak. Jadi Ya. ada pekerjaan hilang, tapi juga ada pekerjaan baru yang muncul. Pekerjaan misalkan yang terkait dengan dunia digital. Sekarang kita kenal misalkan ada content creator, digital marketer, dan segala macam. Itu kan dulu tidak pernah kita bayangkan. Ada data scientist, ada apa ya, misalnya digital arsitek dan segala macam lah. Dulu kan nggak ada. Nah, pekerjaan baru itu menuntut kualifikasi baru, skill baru, knowledge baru, Bang. Nah, ini pekerjaan hilang, ada pekerjaan baru. Nah, masalahnya adalah seringkali ya, ini kan dulu menuntut skill yang lama, pengetahuan yang lama. Nah, karena ini hilang, ada yang baru, masalahnya itu yang ini itu tidak bisa menyesuaikan diri, Bang. Sehingga pekerjaan yang ini itu tidak terserap, apa namanya, orang-orang yang di sini tidak terserap oleh pekerjaan yang baru. Sehingga pengangguran meluas. Padahal pekerjaan juga banyak, Bang. Jadi ironisnya nanti adalah pekerjaan baru banyak, tapi kemudian tidak terisi. Di sisi yang lain, pekerja banyak tapi nganggur. Kenapa? Karena ada mismatch. Jadi kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja tidak match dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang baru. Mismatch gitu. Nah, makanya kemudian ada perubahan-perubahan di dunia kampus, misalkan mulai itu ya gencar melakukan reorientasi kurikulum supaya match, jadi kualifikasi lulusan match dengan kebutuhan industri. Itu melanjutkan tadi dampak dari disrupsi. Lalu risikonya bagaimana? Nah, dulu dan kini masih ya, kita hidup di dunia fisik. Maka kemudian kriminalitas itu juga terjadi dalam bentuk fisik. Misal maling, mencuri, maling itu ya maling uang, maling laptop, maling komputer dan segala macamnya, mobil di dunia fisik gitu ya. Ketangkap ya secara fisik, kejahatan terjadi secara fisik, pembunuhan, pemerkosaan segala macam lah terjadi secara fisik di dunia fisik. Karena dunia itu migrasi ke digital, maka kemudian segala hal itu juga bermigrasi ke digital, termasuk kriminalitas, Bang. Kriminalitas itu juga pindah ke dunia digital gitu. Ya, jadi kalau dulu kita dunia crime itu ada di fisik ya, physical crime. Sekarang kita mengenal ada cyber crime. Malingnya di dunia digital, Bang. Jadi saya misalkan atau siapa bobol rekening orang, diambil duitnya, dipindah ke rekening saya di dunia digital, gitu. Nah, kemudian bagaimana pengungkapannya? Ya secara digital. Jadi kejahatan berubah ke digital, sehingga kemudian strategi penanganannya, penindakannya itu juga digital. Mulai ada cyber law, cyber regulation. Mulai kita kenal ada cyber police, cyber army. Kenapa perang bahkan juga terjadi di dunia digital. Ada cyber warfare, Bang. Kayak misalkan perang cyber dulu ya, misalkan ada ketika konflik antara Rusia dan Ukraina memanas, itu juga konfliknya terjadi di dunia digital, saling retas dan segala macam gitu. Nah, risikonya apa? Risikonya gitu. Jadi teknologi apapun bentuknya dari zaman dulu sampai ke depan itu selalu hadir dengan dua sisi. Ada sisi manfaat dan ada sisi mudarat. Jadi ada itu, Bang, ada manfaatnya dan ada nganunya lah, sisi destruktifnya ya. Jadi sebagai berkah sekaligus sebagai musibah. Nah, tantangannya bagaimana kita memitigasi risiko dan mengoptimalkan peluang. Ya. Oke, Bro. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih rekomendasi dari Bung Wid ya, khususnya terkait dua hal ya. Yang pertama itu adalah reformasi kelembagaan dan yang kedua itu adalah untuk penguatan sumber daya manusia ya, supaya adaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Silakan. Oke, Bang mumpung ingat ya,
sebelum saya jawab itu, mumpung ingat, karena tadi ditanya pengaruhnya ke dunia politik. Iya. Kalau dunia pemerintahan itu orang udah kebayang Iya. ada apa namanya pelayanan publik berbasis elektronik gitu-gitu kan Ya, udah mulai kebayang lah. gitu. Tapi kalau di dunia politik seperti apa? Tadi saya baru keinget ada pertanyaan itu. Nah, bukan hanya e-election, bukan hanya pemilu berbasis digital, tapi jangan-jangan gini Bang, saya mau ambil cerita ya. Dulu sebuah bank besar di tingkat nasional, sebut aja Bank X gitu ya, itu strategi menambah jumlah customer itu adalah dengan menambah jumlah cabang. Jadi kalau satu cabang bisa menghasilkan 1.000 customer, maka kalau dia mau menghasilkan 1 juta customer, dia harus punya 1.000 cabang. Maka caranya dia ekspansi gitu, memperluas bisnisnya adalah dengan membuat cabang sebanyak-banyaknya. Yeah. Nah, sekarang dunia digital berkembang pesat. Nah, sekarang mereka kelimpungan, Bang. Jumlah cabangnya udah terlanjur banyak nih. Nah, kenapa kelimpungan? Karena sekarang berkembang yang namanya digital banking. Jadi digital banking itu pelayanan bank yang dilakukan berbasis platform. Jadi interaksi antara customer dengan perusahaan bank itu terjadi melalui platform, bukan melalui kantor cabang. Pertanyaannya, cabang yang udah terlanjur banyak itu lalu diapakan? Ya kan? Cabang itu biaya sewa, biaya listrik, segala macam, jumlah karyawan. Kan tidak relevan. Gaji dan segala macam. Mereka kebingungan. Maka bank-bank baru berbasis digital berkembang pesat. Dulu misalkan ada seorang guru, misalkan, yuk kita bikin project mengajar 2 juta orang. Mungkin ya dalam benak kita dulu, kita guru atau pengajar atau pendidik, 2 juta orang, oke, satu kelas menampung 50 orang. Kalau 2 juta orang, kita butuh berapa kelas ya gitu. Kalau satu kelas 6 kali 6 meter, kalau ratusan kelas butuh berapa hektar ya gitu. Kalau 1 meter itu butuh berapa juta untuk bangun, kalau berapa meter butuh berapa ratus miliar, ya kan? Nah, ternyata muncul konsep kayak ruang guru, Bang. Kurang dari 3 tahun, mereka udah punya member sampai 15 juta orang, bisa ngajar sampai 15 juta orang. Kan nggak kebayang, Bang. Ya kan? Ternyata kita bisa ngajar tanpa bangun gedung dan segala macam, tapi tetap efektif. Nah, pola-pola begini akan mempengaruhi politik, Bang. Partai, jangan-jangan nggak ada lagi yang namanya itu cabang. Gitu. Jadi jangan-jangan nggak ada lagi. Atau misalkan organisasi masyarakat ya, dulu itu kan ada pengurus wilayah di level provinsi, pengurus cabang di level kabupaten kota, terus kemudian ada pengurus ranting dan segala macam kayak gitu-gitu. Misalkan saya menetap di Jogja karena istri ngajar di Jogja, tapi saya kerja di Jakarta. Saya masuk cabang mana coba? Jogja atau Jakarta? Iya, orang yang kerja kalau di Jakarta ya, rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta, gitu ya. Kemudian kongkonya di Depok, itu mau yang mana? Jangan-jangan konsep tata kelola berbasis wilayah itu udah tidak relevan. Apalagi dengan hadirnya digital platform, itu kan jadi borderless, Bang. Siapa tahu ke depan ada tumbuh berkembang ya tata kelola partai berbasis digital yang mungkin mengadopsi konsep kayak digital banking gitu. Jadi government-nya itu teknologi, Bang. Jadi pemerintahnya itu teknologi, pemerintahnya itu jangan-jangan AI. Jadi pemerintahnya itu ya kayak platform gitu loh, Bang. Dulu pelayannya kan orang. Sekarang kita pakai Tokopedia, e-commerce atau marketplace, atau kita pakai Gojek lah gitu ya. Itu kan yang melayani kita platform, bukan orang. Memang ada orang yang bisa di balik platform gitu. Nah, jangan-jangan tata kelola partai politik ke depan itu akan seperti itu. Kita nggak tahu. Makanya kemudian ini mungkin siapapun yang meminati dunia politik mungkin bisa mulai mengkaji atau merumuskan berinovasi. Jadi inovasi juga terjadi di dunia politik ya. Terus kemudian mekanisme tentang ada banyak teori sosial politik yang kayaknya itu perlu dibangun ulang, Bang. Iya, dulu ada istilah landlord. Sekarang tuh masih relevan nggak landlord? Jangan-jangan bukan landlord, tapi data lord. Iya kan? Iya, dulu kan ada tuan tanah. Tapi
sekarang mungkin bukan tuan tanah, tapi Ya, tuan data. iya, Siapa tuan yang data. menguasai data, dialah yang menguasai dunia, gitu kan. Dulu kan yang menguasai tanah, dia yang menguasai ya. Terus kemudian soal teori-teori sosial kayak apa namanya, gerakan sosial, itu kayak mulai kayaknya perlu dikonsep Konsep-konsep ulang gitu. ulang. Iya, dengan adanya berbagai perubahan. Nah, oke. Jadi kalau ditanya politik, pengaruhnya seperti itu ya. Pengambilan kebijakan, jaring aspirasi, jangan-jangan nanti berubah banget, Bang. Ya. Berubah banget. Oke, terus kemudian apa nih catatannya untuk reformasi kelembagaan dan segala macam. Nah, memang gini, Bang. Kalau sekarang itu saya setuju dengan Pak Mensesnek ya. Pak Mensesnek sering bilang di mana-mana di berbagai forum, kayaknya kita perlu follow teknologi. Jadi regulasi itu follow teknologi. Kemudian apalagi ya program itu follow teknologi. Karena teknologi punya logiknya sendiri, Bang. Kenapa? Kalau enggak ya, kalau teknologi yang memfollow bukan yang di-follow, jangan-jangan nanti kita mendigitalkan logika analog gitu. Ya. Misalkan apa? Eh, dulu itu kalau bisnis itu rantainya banyak banget. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Oh, ke pasar induk ke grosir ke ecer ini baru ketemu gini, ya kan? Ternyata teknologi memungkinkan end to end. Dari sini ketemu sini, book kayak gitu-gitu kan. Nah, kenapa? Karena teknologi di depan yang lain ngikut gitu. Kalau misalkan teknologi yang follow, ya tetap kayak begitu, cuman menjadi digital gitu. Makanya kadang-kadang ya, ini dunia digital, misalkan gini deh, berapa banyak organisasi ya yang melakukan digitalisasi, tapi kita cek aja pakai proxy-proxy gitu ya, kita cek itu berimplikasi pada penurunan konsumsi kertas apa enggak. Kalau digitalisasi tidak berimplikasi pada penurunan konsumsi kertas, berarti ada yang salah. Itu kan proxy yang sederhana, Bang. Nah, kalau digital kan harusnya paperless. Tapi kok ini belanja kertas tetap ya. Jangan-jangan apa? Kita ngeprint, di-scan, terus kemudian, ya jadi, lah kalau udah digital ngapain di-print dan kemudian ngapain di-scan gitu. Kadang-kadang kan masih kayak gitu kan, Bang. Ya. Jadi aneh gitu loh, apa namanya? Itu kenapa? Itu karena kita mendigitalkan logika analog. Nah, jadi kalau ini ya bayangan saya reformasi kelembagaan itu follow teknologi. Jadi teknologi punya caranya sendiri, terbukti efisien, efektif, produktif. Kita melakukan reformasi kelembagaan itu dengan mindset teknologi, Bang. Terus kemudian reformasi tidak akan jalan kalau tidak diimbangi dengan akselerasi inovasi. Nah, inovasi itu menjadi sangat penting. Teknologi itu tergantung yang make, akan diapakan, gitu kan. Nah, itu adalah kerja inovasi. Jadi dia merancang proses bisnis yang lebih sederhana, proses pelayanan lebih sederhana, proses yang lebih sederhana, ditunjang oleh teknologi. Itulah kenapa kemudian kayak misalkan saya kasih contoh di Kemensetnek, Bang. Kita luncurkan program namanya Setnek X. Ya. Setnek X itu program untuk mendorong para staf melakukan inovasi agar kerja-kerja internal jauh lebih efisien, efektif, dan produktif. Jadi kita dorong, kamu kerjanya apa nih? Oh, ini melakukan pelayanan ini. Coba inovasi supaya yang awalnya bisa tuntas seminggu, bisa kemudian digarap dalam waktu cukup 1 hari. Coba direkayasa proses bisnisnya, teknologinya apa, kayak gitu-gitu loh, Bang. Makanya kemudian ada Setnek itu setidaknya kita punya 112 inovasi apa ya, banyak banget. Bisa dicek di webnya, inovasinya ada apa aja. Macam-macam banget. Misalkan penyusunan peraturan perundang-undangan berbasis AI kayak gitu-gitu. Terus kemudian pengurusan surat dinas luar negeri gitu ya, berbasis digital pakai platform dan segala macam. Dan itu terjadi karena ada inovasi. Dan yang lain, kalau memungkinkan, reformasi itu dilakukan secara komprehensif. Tadi yang saya sempat cerita tentang pilar-pilar itu. Kalau soal SDM, Bang, ya SDM secara umum tadi ya, apa namanya, kita mulai sensitif terhadap konteks berubah, maka tata kelola SDM juga harus berubah. Harus sensitif dengan karakter milenial Gen Z, harus optimalkan fungsi teknologi,
mulai ada namanya people analytics. Jadi tata kelola SDM berbasis AI, pakai people analytics tadi misalkan. Terus kemudian kita mulai anak muda milenial itu butuh keleluasaan. Presiden mulai bicara tentang merdeka kerja, mengubah orientasi proses ke orientasi hasil. Kerja bisa dimanapun, kapanpun, penting hasilnya itu segala macam. Mungkin itu Bang. Kalau untuk individu-individu, ada baiknya kita updated, kita aware terhadap apa yang terjadi. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi, kita bisa mempersiapkan diri dengan jauh lebih baik, merancang strategi dengan jauh lebih baik. Makasih Bang Gorgis, mohon maaf ini saya kebanyakan ngomong. Terima kasih Mas Dit ya, ini diskusi yang sangat luar biasa ya. Dari Studio Gorissa TV kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Mas Dit ya. Saya rasa ini di samping edukasi yang luar biasa, juga ini adalah upaya untuk mengkonsolidasikan ya berbagai macam elemen untuk penguatan pengetahuan ya, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang semakin baik, semakin siap menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat ya. Salam hangat dari Studio Gorissa TV. Terima kasih atas partisipasi Mas Fit di studio kami. Salam. Terima kasih Bang Gorgis.